Selamat datang kembali semuanya. Di video ini, kita akan melihat lebih dekat salah satu teknologi baru yang paling menjanjikan dalam komunikasi luar angkasa global. Jerman mengambil peran utama dalam mengembangkan satelit komunikasi laser yang akan mengubah cara data bergerak di orbit dan antara bumi dan luar angkasa. Satelit-satelit ini bukan hanya model uji coba, tetapi bagian dari jaringan nyata yang sedang digunakan di Eropa dan di luar Eropa. Dengan mempelajari bagaimana mereka berfungsi dan keuntungan apa yang mereka bawa dibandingkan sistem radio tradisional, kita dapat lebih memahami apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Silakan berlangganan sekarang. Pertama-tama, kita perlu tahu mengapa satelit butuh koneksi data yang lebih cepat. Komunikasi radio biasa sudah dipakai untuk misi luar angkasa selama puluhan tahun. Cara kerjanya adalah mengirim gelombang elektromagnetik dengan frekuensi radio lewat antena ke stasiun di bumi atau antar satelit. Tapi, frekuensi radio itu terbatas dan makin padat karena makin banyak satelit yang diluncurkan. Kepadatan ini bikin susah untuk menjamin kecepatan data yang tinggi dan jeda waktu yang singkat. Komunikasi laser menawarkan cara untuk mengatasi batasan itu dengan mengirim informasi pakai cahaya, bukan gelombang radio. Satelit komunikasi laser mengandalkan berkas cahaya yang sangat terfokus dalam rentang inframerah dekat. Berkas ini dapat membawa informasi jauh lebih banyak daripada sinyal radio, karena panjang gelombangnya jauh lebih pendek. Satu tautan laser dapat mentransfer data dengan kecepatan yang diukur dalam gigabit per detik, dibandingkan dengan puluhan atau ratusan megabit yang biasa ditemukan pada sistem radio canggih. Secara praktis, ini berarti satelit dengan terminal laser dapat mengirimkan seluruh set gambar resolusi tinggi atau data ilmiah dalam hitungan menit, bukan jam. Untuk pengamatan bumi atau penggunaan keamanan, kecepatan itu sangat menentukan. Jerman telah memposisikan dirinya sebagai salah satu pemimpin dalam teknologi ini melalui perusahaan seperti TESAT Spacecom. TESAT sudah menerbangkan terminal komunikasi laser di beberapa satelit Eropa dan bahkan dalam misi dengan Badan Antariksa Eropa. Terminal mereka telah mencapai tautan multi-gigabit per detik antara satelit yang terpisah ribuan kilometer. Perusahaan ini menekankan keandalan terminal ini dalam kondisi luar angkasa, termasuk perubahan suhu dan getaran. Dengan meningkatkan produksi, Jerman bertujuan untuk menjadikan komunikasi laser sebagai bagian standar dari konstelasi satelit di masa depan. Salah satu keunggulan utama tautan laser adalah sangat sulit untuk dicegat atau diganggu. Sinar laser sangat sempit, jadi kecuali penerima berada tepat segaris, sinyalnya tidak akan terdeteksi. Ini memberikan kepercayaan yang jauh lebih tinggi kepada pengguna komersial dan pemerintah dalam keamanan data mereka. Sistem radio, di sisi lain, dapat diganggu oleh siapa saja yang memancarkan pada frekuensi serupa. Dengan laser, tingkat presisi yang dibutuhkan untuk mengganggu tautan sangat tinggi, sehingga dianggap sangat tidak mungkin. Ini membuat satelit laser menarik untuk pertahanan dan komunikasi pemerintah yang aman. Bandwidth adalah poin penting lainnya. Sistem frekuensi radio mungkin menggunakan saluran beberapa puluh MHz, sedangkan sistem laser dapat menggunakan saluran dalam kisaran terahertz. Peningkatan spektrum yang tersedia secara langsung menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Untuk menggambarkan perbedaannya, kita bisa membayangkan satu satelit laser mengirimkan lebih banyak data dalam 1 jam daripada seluruh armada satelit berbasis radio dengan ukuran yang sama. Efisiensi ini mengurangi biaya per bit transmisi dan memungkinkan layanan yang sebelumnya tidak praktis, seperti penyimpanan cloud secara real-time dari orbit. Perbandingan antara latensi dalam komunikasi radio dan laser juga menguntungkan laser. Latensi adalah penundaan antara pengiriman dan penerimaan data. Karena radio dan cahaya bergerak dengan kecepatan yang sama dalam ruang hampa, faktor kuncinya adalah kemampuan untuk mengkodekan dan mendekodekan informasi dengan cepat. Terminal laser menggunakan metode modulasi canggih yang mengurangi overhead dan meningkatkan kecepatan. Dalam jaringan antar satelit, di mana data harus melompati beberapa node, penghematan latensi kumulatif bisa signifikan. Ini memungkinkan relay data sensor mendekati waktu nyata dari satu bagian dunia ke bagian lain.
Cara kerja modulasi dalam sistem optik sebenarnya berbeda dengan radio. Dalam komunikasi radio, fase dan amplitudo sering bervariasi melintasi frekuensi pembawa. Tapi dalam sistem optik, insinyur dapat menggunakan modulasi intensitas, modulasi fase, atau bahkan modulasi polarisasi berkas laser. Teknik-teknik ini memungkinkan beberapa saluran data untuk dikodekan pada aliran cahaya yang sama, yang meningkatkan throughput. Pengkodean koreksi kesalahan juga lebih efisien dalam sistem optik, karena berkas yang lebih sempit mengurangi interferensi. Hasilnya adalah sinyal berkualitas lebih tinggi dengan lebih sedikit transmisi ulang, yang selanjutnya meningkatkan latensi dan keandalan. Metode pengkodean dalam tautan laser sangat canggih. Modulasi amplitudo kuadratur dan modulasi posisi pulsa umumnya digunakan. Tapi penelitian terbaru mengeksplorasi pengkodean multi-level, di mana beberapa bit direpresentasikan oleh setiap pulsa cahaya. Ini memungkinkan gigabit data dibawa per detik, bahkan dengan terminal yang ringkas. Insinyur Jerman telah berfokus pada pembuatan sistem yang dapat menyesuaikan pengkodean mereka secara real-time, tergantung pada kualitas tautan. Mirip dengan streaming adaptif di internet. Ketika kondisi atmosfer atau kesalahan penunjuk mengurangi kejernihan tautan, terminal dapat secara otomatis beralih ke kode yang lebih kuat. Stasiun bumi punya tantangan tersendiri. Saat sinar laser melewati atmosfer bumi, sinar itu terdistorsi karena turbulensi. Untuk mengatasinya, digunakan optik adaptif. Sistem ini mengandalkan cermin yang bisa berubah bentuk ribuan kali per detik, memperbaiki distorsi atmosfer. Sensor gelombang cahaya mendeteksi bagaimana cahaya diblokkan dan memberikan umpan balik ke cermin. Stasiun bumi Jerman dan Eropa yang dilengkapi optik adaptif bisa memulihkan sinyal yang tadinya akan menyebar, membuat tautan optik ke bawah jadi mungkin, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. TESAT Spacecom telah bekerja sama dengan pihak internasional, termasuk Airbus Defence and Space, untuk memperluas adopsi. Terminal mereka sedang diintegrasikan ke dalam satelit European Data Relay System, yang berfungsi sebagai router data berkecepatan tinggi di luar angkasa. Sistem ini memungkinkan satelit observasi bumi untuk segera mengirim data tanpa menunggu untuk melewati stasiun bumi. Komisi Eropa mempromosikan ini sebagai cara untuk meningkatkan respons bencana dan pemantauan keamanan. Dengan memiliki informasi dalam hitungan menit daripada jam, pengambil keputusan mendapatkan keuntungan yang jelas dalam situasi yang sensitif waktu. Contoh kasus lainnya adalah kerjasama TESAT dengan konstelasi broadband internasional. Perangkat keras Jerman sudah membuktikan dirinya di pasar komersial, dengan operator satelit di seluruh dunia memilih terminal TESAT untuk kemampuan tautan silang. Semakin banyaknya pembeli menunjukkan bahwa teknologi ini telah bergerak dari tahap demonstrasi ke penggunaan yang luas. Ini juga menyoroti bagaimana Eropa dapat bersaing secara efektif di sektor yang sering didominasi oleh produsen di Asia dan Amerika Serikat. Dari sisi teknis, menyelaraskan dua satelit untuk membuat tautan laser yang stabil itu tidak mudah. Ketepatan penunjukannya harus dalam beberapa mikroradian. Artinya, sistem harus menjaga berkas tetap terkunci pada target meskipun ada pergerakan pesawat ruang angkasa di orbit. TESAT mengembangkan cermin kemudi halus dan sistem pelacakan loop tertutup yang mencapai presisi ini. Terminal juga menggunakan laser suar untuk membantu mendapatkan tautan sebelum beralih ke berkas data tinggi. Inovasi ini sangat penting karena sedikit saja tidak selarasan bisa memutuskan koneksi. Pengelolaan panas adalah tantangan desain lainnya. Dioda laser menghasilkan panas dan di luar angkasa, tidak ada udara untuk menghilangkannya. Para insinyur mengandalkan pipa panas dan radiator untuk memindahkan energi panas dari komponen sensitif. Terminal TESAT telah menunjukkan bahwa mereka dapat beroperasi bertahun-tahun tanpa penurunan kualitas, berkat desain termal yang cermat. Ini berbeda dengan prototipe awal dari perusahaan lain yang mengalami panas berlebih atau masa pakai terbatas. Keandalan perangkat keras Jerman adalah salah satu alasan mengapa perangkat ini dipilih untuk misi unggulan Eropa. Melihat ke depan ke tahun 2026, kita bisa berharap peningkatan signifikan dalam jumlah satelit yang dilengkapi dengan terminal laser.
Beberapa konstelasi Eropa untuk pita lebar dan pengamatan bumi dijadwalkan untuk menyertakannya sebagai peralatan standar. Ini akan memperluas kapasitas relay data yang tersedia untuk pemerintah Eropa dan operator komersial. Prediksi menunjukkan bahwa pada tahun 2026, lebih dari 100 terminal laser aktif bisa beroperasi di orbit hanya dari satelit Eropa. Ini menandai titik di mana komunikasi laser beralih dari eksperimental menjadi arus utama. Pada tahun 2027, penggunaan teknologi ini diperkirakan akan meluas ke berbagai lapisan orbit. Konstelasi satelit di orbit bumi menengah mungkin akan menggunakan tautan optik untuk menghubungkan satelit navigasi, meningkatkan ketahanan dan akurasi sistem penentuan posisi. Konstelasi satelit di orbit bumi rendah akan semakin mengandalkan tautan silang laser untuk mengarahkan lalu lintas data langsung di luar angkasa, daripada melalui stasiun bumi yang padat. Para analis memperkirakan setidaknya 5 operator satelit besar akan meluncurkan konstelasi besar dengan terminal optik pada tahun 2027, menempatkan ribuan unit ke dalam layanan. Jerman akan mendapatkan keuntungan langsung sebagai pemasok perangkat keras ini. Pada akhir tahun 20-an, kita mungkin juga akan melihat integrasi tautan laser ke dalam misi antar planet. Badan Antariksa Eropa sudah membahas kemungkinan penggunaan tautan optik untuk pengorbit Mars. Meskipun fokus saat ini adalah pada orbit bumi, manfaat jangka panjang komunikasi optik untuk luar angkasa dalam sangat besar. Satu terminal optik dapat memberikan laju data yang sama dari Mars yang saat ini membutuhkan antena radio yang sangat besar di bumi. Pekerjaan awal Jerman di bidang ini menempatkannya sebagai pemasok utama jika misi semacam itu berlanjut. Implikasi jangka menengah mencakup pembentukan jaringan utama data satelit yang sesungguhnya di antariksa. Dengan tautan silang laser, satelit tidak perlu lagi mengirim semua data mereka langsung ke bumi. Sebaliknya, mereka dapat meneruskannya melalui jaringan rekan-rekan hingga mencapai stasiun bumi yang tersedia. Model ini mencerminkan bagaimana internet berfungsi di bumi, dengan router dan titik penghubung. Peran Jerman dalam menyediakan perangkat keras untuk jaringan berbasis ruang angkasa ini menempatkannya pada posisi yang strategis penting bagi ekonomi data global. Ada tantangan yang harus diatasi juga. Salah satu masalah adalah standarisasi protokol. Perusahaan yang berbeda telah membangun terminal laser yang tidak selalu dapat beroperasi bersama. European Space Agency bekerja sama dengan TESAT dan pihak lain untuk mengembangkan standar umum agar satelit dari produsen yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Tantangan lainnya adalah biaya. Meskipun harganya telah turun, setiap terminal masih merupakan investasi yang signifikan. Produksi massal akan membantu, tetapi harus ada keseimbangan antara kinerja dan keterjangkauan. Oke, jadi pertimbangan lainnya adalah regulasi. Karena berkas komunikasi laser sangat sempit, berkas tersebut tidak mengganggu alokasi spektrum radio yang ada. Namun, pedoman internasional masih perlu dibuat untuk penggunaan yang aman. International Telecommunication Union telah mulai mendiskusikan kerangka kerja untuk komunikasi optik. Kepemimpinan Jerman di bidang ini memastikan bahwa kepentingan Eropa terwakili dalam diskusi ini. Dengan membentuk aturan sejak awal, Eropa dapat menghindari hambatan yang telah menghambat pengelolaan spektrum radio. Dari sudut pandang persaingan, Jerman menghadapi pesaing di Jepang dan Korea Selatan, yang juga mengembangkan komunikasi optik canggih. Namun, kematangan perangkat keras Jerman memberinya keunggulan yang jelas. Jika tren saat ini bertahan, terminal Jerman akan terbang di ratusan satelit sebelum banyak pesaing meninggalkan tahap prototipe. Ini memberikan pendapatan dan pengaruh dalam bagaimana pasar global berkembang. Ini juga memastikan bahwa Jerman tetap menjadi mitra yang sangat diperlukan dalam proyek satelit multinasional. Melihat lebih jauh ke awal tahun 2030-an, para ahli memperkirakan komunikasi laser akan menjadi standar untuk semua platform satelit baru, terlepas dari jenis misinya. Observasi bumi, navigasi, dan konstelasi broadband akan mengintegrasikan terminal optik sebagai peralatan standar, dan bahkan CubeSat kecil mungkin membawa versi mini.
Seiring dengan penurunan harga dan standarisasi protokol, jaringan optik tidak hanya dapat menjangkau orbit bumi, tetapi juga meluas ke gerbang bulan dan misi Mars. Bagi Jerman, ini berarti pertumbuhan berkelanjutan sektor kedirgantaraannya dan peran berkelanjutan dalam membentuk infrastruktur komunikasi global dekade berikutnya. Bagi pemirsa, poin pentingnya adalah satelit komunikasi laser bukanlah fiksi ilmiah atau janji yang jauh. Mereka sudah beroperasi hari ini, dan pada tahun 2026, mereka akan menjadi bagian dari operasi satelit sehari-hari. Ini berarti internet lebih cepat dari orbit, pemantauan cuaca dan bencana yang lebih tepat waktu, dan komunikasi yang lebih aman untuk pemerintah. Jerman diam-diam telah membangun basis industri yang kuat di bidang ini. Dan perannya hanya akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Terima kasih banyak sudah menonton, silakan suka dan berlangganan.